Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Delan dan Sai. Oke, untuk video kali ini saya di sini akan bahas tentang pelepasan komstir di motor remaking. Jadi sebelum kalian melepasnya, saya sarankan melepas bagian atasnya, kemudian bagian bawah bodinya atau bagian dadanya. Yang penting bagian sininya itu dia lepas ya, biar saat pelepasan bagian stangnya dia lebih mudah. Kalau misalnya sudah dilepas semuanya, kita lepas bagian stang atasnya. Oke, jadi melepas bagian stangnya kita membutuhkan dua kunci. Jadi satu kunci bagian sini dan satu kunci bagian sini. Kuncinya dua-duanya 14. Kalian terserah pakai kunci sok atau kunci 14 biasa. Yang penting ada dua kunci. Yang kita lepas bagian sininya, kemudian di bagian sininya kita pegang. Seperti itu doang. Kemudian kalau misalnya sudah, kita taruh ke bagian samping. Oke, jadi ini sedikit revisi. Tadi saat pelepasan bagian stangnya itu tersangkut ke bagian ini kabel untuk rem. Jadi saya sarankan kalian lepas dulu ke bagian sininya. Ini nih besi-besi ini. Nah, dari besi ini kalian lepas yang ini kalau misalnya bisa. Kalau misalnya ribet, saya sarankan sih yang penting bisa lepas gitu. Udah, itu intinya udah bisa lepas. Kemudian langsung kita beralih ke bagian selanjutnya, yaitu di bagian komstirnya. Kita lepas. Ini kita pukul dari bagian bawah kemudian ke bagian atas. Oke, ini saran buat kalian. Kalau misalnya kalian melepas bagian komstirnya, saya sarankan kalian melumasinya terlebih dahulu bagian sininya biar lebih mudah pada saat kita pelepasannya. Kita bisa menggunakan setengah tutup botol atau satu tutup botol lah ya, terserah kalian. Yang penting dilumasin dari atas, nanti dia ke bawah sendiri. Nah, itu dia meluber. Nah, ini kepake setengah aja. Oke, kemudian kalau misalnya sudah seperti ini, kita langsung kendorkan aja dari bagian bawah kemudian ke bagian atas. Caranya, jadi kita bisa memutar bagian bawahnya terlebih dahulu. Bagian bawah ini kita putar searah jarum jam. Kita bisa lihat dari depan seperti ini. Kita putar searah jarum jam. Jadi seperti ini ya. Ini kita putar ke sana. Dan untuk bagian yang atas itu kita putar ke sini atau ke sana ya. Terserah kalian, sesuka kalian. Yang penting putaran dari atas yang bawah dan atas ini harus berbeda. Kalau misalnya udah kendor, nanti kita akan lepas semuanya ya kayak ngelepas baut biasa lah. Intinya seperti itu. Saat pelepasan saya sarankan kalian menggunakan obeng yang agak besar seperti ini ya. Kalau kalian nggak punya obeng seperti ini, kalian bisa pakai besi yang ada di rumah kalian atau apalah. Yang penting nanti bisa masuk ke bagian sininya. Nah, ke bagian selah-selahnya itu harus masuk. Kalau misalnya nggak masuk, nanti malah tambah rusak bagian bawahnya. Jadi seperti itu untuk pelepasan bagian komstirnya. Jadi kita praktekkan saja. Oke, untuk di bagian penguncinya atau murnya sudah kendor ya. Kemudian kalau misalnya sini udah kendor, kemudian kita beralih ke bagian rodanya. Nanti kita lepas rodanya dan di bagian sok sebelah kanannya. Tapi sebelum itu, saya sarankan kalian menggunakan cagak sesuatu. Ya terserah kalian, bisa kalian menggunakan bata atau apapun. Yang penting nanti dia bisa menompang bagian mesinnya atau bagian motornya. Karena di bagian rodanya nanti akan kita lepas. Kalau misalnya nggak dipakai penyangga, dia akan turun ke bawah dan menghantam kena mesin. Jadi saya sarankan kalian menggunakan penyangga di bagian bawah sini. Taruhnya kalian bisa taruhlah di bagian sini, terserah kalian. Yang penting ditaruh aja biar nggak
turun ke bawah. Kalau misalnya udah ditaruh, kemudian kita baru melepas bagian rodanya. Oke, untuk bagian rodanya kemudian bagian shocknya sudah saya lepas, dan saya taruh di bagian sini shocknya. Terserah kalian pengen taruh di mana. Kalau sudah, langsung aja kita lepas bagian atasnya dan kemudian langsung kita turunkan ke bawah gitu. Oke, jadi kalau misalnya kita ingin melepas murnya, saya sarankan kalian memegang bagian sininya juga atau bagian shocknya. Biar kalau misalnya kita lepas bagian murnya, jangan langsung ambrol ke bawah, kita pegangin. Jadi seperti itu. Oke, di sini adalah wujud kalau misalnya kita sudah lepas, dan kemungkinan kalau misalnya di bagian kotrinya atau bola-bola ini kalau ada yang lepas, itu berarti harus diganti di bagian sininya atau semuanya kita ganti. Kemudian yang bagian sininya juga ada yang di bawah sini. Jadi kalau misalnya ada salah satu bolanya ada yang lepas, saya sarankan langsung ganti aja biar lebih enak. Kalau misalnya masalah yang dialami oleh motor remaking, kalau misalnya masih lengkap seperti ini bolanya, itu kemungkinan di bagian dalamnya itu grease-nya itu udah habis. Jadi di bagian dalam sini tuh ada pelumasnya. Nah, bagian sini yang bukan bagian tengah, di bagian sininya doang nih. Nah, ini bagian sini yang seperti aus ini. Nah, ini bagian sini. Itu kan dia seperti aus gitu. Sebenarnya komstir memang kayak gitu sih. Jadi harus dikasih pelumas kalau misalnya pengen lebih aman kalau misalnya saat kita pakai gitu ya. Aduh jatuh. Oke, kalau misalnya di bagian bola-bola ini masih bisa muter, saya sarankan kalian langsung menggunakan grease saja. Kalau misalnya nggak muter, saya sarankan kalian bersihkan terlebih dahulu bagian sininya. Kalau nggak muter, kalau misalnya muter sih ya tambah aja grease-nya, udah selesai urusannya. Dan kemudian bagian sininya juga kita lakukan hal yang sama. Kita cek juga bolanya dia bisa muter atau tidak. Ini kita putar-putar seperti ini. Kalau misalnya bisa muter, berarti dia masih aman. Kemudian kita olesi aja menggunakan grease. Jadi grease punya saya ini sewadah besar ini itu sekitar 25.000 atau ke atas ya. Ya sekitar 20-an sampai 30.000. Dan ini kalian bisa beli di toko online atau kalian bisa cari di toko bangunan. Biasanya ada sih seperti ini. Jadi langsung aja kita olesi bagian sininya, sekalian saya bersihin dikit ya. Oke, cara pemasangan bagian ininya itu harus bagian bawah seperti ini. Jadi untuk cekungnya itu di bagian bawahnya. Untuk yang ini di atas ya. Yang ini itu cekung ke bawah. Kalau yang ini itu cekung ke atas. Jadi berlawanan di bagian sininya. Ini masukannya di bagian sini aja biar enak ya. Jadi untuk bagian ini cekung ke bawah dan ini cekung ke atas, itu aja. Nanti kita kasih grease di bagian dalam sininya.
di bagian dalam, kemudian bagian bola-bolanya ini kita kasih juga, dan bagian sini juga, dan situ juga, biar lebih enak aja saat kita berbelok. Maaf, saat berbelok jadi lebih enak dan nggak goyang lagi, insya Allah ya. Moga aja nggak goyang-goyang lagi. Dan nanti kita pasang. Oh ya, satu lagi, kalau misalnya kalian terjadi masalah atau ya mengalami masalah di bagian counternya, itu biasanya di bagian ininya yang diganti. Dari salah satu ininya yang rusak biasanya harus diganti semuanya. Jadi ya tergantung dari kerusakan kalian ya. Kalau misalnya masih bagus seperti ini, kalian tinggal bersihkan saja, kemudian langsung kalian kasih grease atau pelumas. Ya pelumasnya seperti ini dia. Ya seperti ini. Ini tuh pelumasnya kental ya. Nah ini kita taruh taruh di sini ya, kayak apa ya, kayak jelly tapi bukan jelly ya, kayak apa, lumas lah, lumas seperti ini. Kalian belinya di bengkel juga ada biasanya. Kalau kalian gak mau beli di bengkel, kalian bisa beli di toko bangunan, biasanya ada sih. Kadang ada yang jual, ada yang enggak sih, tergantung dari toko bangunannya. Jadi nanti ini kita olesin, kemudian kita pasang aja. Oke, untuk cara pemasangan bagian pengunci atasnya itu sama aja ya, yang ini dengan yang ini. Jadi kalian bebas pengen pilih yang mana, yang atas duluan atau yang mana duluan. Ini ketukar-tukar juga nggak apa-apa, yang penting kalau misalnya kita taruh nanti dia bisa ngunci, itu aja. Jadi seperti itu. Nanti kita masukkan bagian segitiganya ke bawah, dari bawah ke atas gitu. Dan nanti kita tutup menggunakan ini, dan nanti kita kunci ya, seperti itu doang. Dan kita lakukan. Oke, kalau misalnya sudah terpasang seperti ini, dan ada satu masalah buat kalian, kalau misalnya kita pasang itu kemungkinan kalau misalnya kencang dia akan seperti ini. Kalau misalnya kita putar dia kayak seperti magnet gitu. Nah ini dia kencang sendiri. Jadi saya saranin kalau misalnya pengen ngencangin bagian sini, saya saranin butuh 2 orang. Karena kita butuh mengganjal di bagian bawah ini, kemudian harus dipentung bagian atasnya. Jadi biar nggak cepat kendor, seperti itu. Kalau kalian punya teman satu atau punya yang lain lah, kalian bisa salah satunya megang di bagian bawah, atau kalian tahan menggunakan kunci T atau menggunakan apapun. Yang penting kalau misalnya kita pentung bagian atasnya, itu di bagian bawahnya nggak ikut muter gitu. Jadi seperti itu. Saya sarankan kalau misalnya kalian ketika pengencangan, kalian harus cek terlebih dahulu. Jangan sampai kalau misalnya udah dilakukan pengencangan tapi nggak dicek ternyata keras sekali. Jadi saya saranin langsung dicek aja kalau misalnya kalian baru ngencangin gitu. Jadi seperti itu. Dan ini punya saya itu agak kencang, jadi nanti akan saya kendorin terlebih dahulu. Bagian atasnya saya kendorin dan bagian bawahnya akan saya majuin dikit. Nah, agak naikin dikit.
nggak terlalu keras, ya bikin sedang aja yang kayak standarnya gitu. Jadi seperti itu untuk pemasangannya atau penyetelannya. Oke, di sini kita udah masang stangnya. Kemudian untuk pemasangan bautnya itu agak sulit kalau misalnya kalian tidak pas. Jadi kalau misalnya tidak pas, dia tidak akan masuk brobol lewat sininya. Jadi harus kita pasin terlebih dahulu. Caranya, kita bisa melepas bagian stangnya terlebih dahulu. Nah, untuk di bagian sininya, bentar. Oke, untuk bagian sininya itu ada penguncinya. Jadi seperti besi ya. Nah ini besi buat menaruh di bagian sininya. Nah, untuk menaruh di bagian sini. Jadi kalau misalnya kita memasangnya pas di bagian sininya, dia akan langsung bisa masuk lewat cowakan bagian sini. Bentar, ini stangnya agak penting. Nah, dia akan masuk lewat sini. Jadi masuknya lebih mudah daripada kalau misalnya kita paksa-paksain. Jadi harus lihat dulu bagian sininya, kemudian bagian sininya juga harus diperhatikan saat pemasangannya. Itu saja sih yang agak sulit kalau misalnya kita memasang tapi kita tidak tahu. Oke, kita lanjut aja memasang bagian stangnya, kemudian bagian rodanya, dan kalian secara pemasangannya seperti itu ya. Jadi yang paling susah itu saat kalian yang belum tahu. Ini untuk melepas bagian sini itu susah gampang. Kalau kalian ada alatnya kalian gampang banget. Kalau misalnya alatnya kurang memadai, bagian sini itu tersulit ya. Untuk bagian-bagian yang lain itu asal tahu insya Allah enak semua. Jadi ya kurang lebihnya seperti itu. Dan untuk pengetesannya saya belum bisa kayaknya, karena ini ada project, insya Allah akan saya coba nggak rombak sih, coba bongkar-bongkar doang. Dan kalian bisa ngetesnya sendiri aja di rumah kalian. Intinya seperti itu. Di bagian dalamnya kalian harus bersihin, kemudian harus diganti ulang bagian grease-nya. Insya Allah lebih enak lagi. Dan untuk penyetelannya saya sarankan jangan terlalu kencang dan jangan terlalu kendor. Soalnya kalau misalnya kendor nanti malah bikin gede-gede lagi. Ya kurang lebihnya seperti itu. Kalau misalnya ada kekurangan tolong maafkan. Sampai jumpa di video berikutnya.